lebih penting lagi adalah nanti bagaimana tim SIM PKB akan memberikan informasinya, kemudian mungkin sedikit simulasinya, seperti apa nanti proses dari pengunggahan administrasi. Dari tim SIM PKB, mohon izin untuk saat ini ingin membagikan sedikit informasi terkait proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh calon peserta PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Langsung login di sini. Kalau aslinya ya tentunya membuka situs PPG, kemudian klik login. Nah, ini adalah notifikasi yang tampil, Bapak dan Ibu, bagi guru. Oleh karena itu nanti akan kami sampaikan secara resmi perubahan jadwal maupun tabel linearitas yang terbaru melalui surat edaran resmi yang akan kami sampaikan melalui laman ppg.kemdikbud.go.id dan juga akun SIM PKB masing-masing guru. Selanjutnya adalah paparan dari tim aplikasi SIM PKB yang akan menyampaikan bagaimana tata cara pendaftaran melalui simulasi di SIM PKB. Kepada tim SIM PKB kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore, yang terhormat Bu Elvira, Bu Vina, dan tim di Pokja PPG, Bapak Ibu rekan LTMP, juga Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, baik di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Perkenalkan, saya Fajar dari tim SIM PKB. Mohon izin untuk saat ini ingin membagikan sedikit informasi terkait proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh calon peserta PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Mengenai syarat-syarat tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Bu Elvira, sedangkan untuk yang akan saya sampaikan lebih ke proses pendaftarannya. Untuk itu mungkin mohon izin, ini saya melihat ada kurang jelas gambar dan suaranya. Kalau foto saya nggak usah dilihat, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi yang penting suaranya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Baik, siap. Mas, jelas. Siap. Jadi jangan perhatikan fotonya, karena habis ini saya juga akan share screen. Monggo bisa disimak nanti. Ada sedikit presentasi, kemudian nanti mungkin kita akan demo sedikit Bapak dan Ibu, dan berikutnya nanti bahannya mungkin bisa di-share oleh Bu Vina dan tim. Baik, mohon izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah seharusnya. Terkait PPG, Bapak dan Ibu, karena adalah salah satu aplikasi yang juga masih menggunakan basis SIM PKB, ya, jadi sudah untuk pendaftarannya sendiri waktu seleksi di tahun 2017-2018, kemudian pelaksanaan diklat sejak 2020, dan tahun ini dilanjutkan dengan adanya pendaftaran verval nanti hingga ke diklat. Mungkin saya izin untuk langsung dengan ekosistemnya, kurang lebih seperti ini yang digunakan untuk PPG, Bapak dan Ibu. Jadi ada SIM-nya. Nanti Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan juga akan mendapatkan akses, ya, LPMP juga akan mendapatkan akses untuk SIM-nya, di mana nanti akan bisa melihat data-data calon peserta PPG dalam jabatan 2022 sesuai dengan lingkup daerah dari instansi Bapak dan Ibu, ya. Berikutnya untuk yang LMS dan sebagainya itu akan diakses oleh peserta maupun dosen, guru pamong, juga kementerian, ya. Terkait layanan yang lain, ada guru belajar dan berbagi dan sebagainya, itu nanti akan tergantung dengan konsep, karena di tahun kemarin sempat digunakan. Baik, terkait PPG dalam jabatan 2022, sesuai dengan yang ada di surat, alamat situsnya adalah di ppg.kemdikbud.go.id, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk login, baik peserta, dosen, guru pamong, termasuk admin dan operator di Dinas Pendidikan dan LPMP, bisa mengarah ke situs ini, kemudian klik di tombol login SIM PKB, ya. Setelah klik di sana, maka nanti akan login, ya, kalau sudah punya akun, kemudian bisa masuk ke dalam akunnya yang mendapatkan fitur-fitur SIM PPG sesuai dengan kewenangan.
Untuk lebih jelasnya nanti akan saya detailkan. Tapi yang utama adalah saya akan menjelaskan dulu terkait registrasi atau pendaftaran PPG dalam jabatan 2022. Kurang lebih alurnya seperti ini, Bapak dan Ibu, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elvira bahwa kalau biasanya adalah seleksi akademik dahulu, kalau saat ini selesai pendaftaran, maka calon peserta PPG dalam jabatan akan langsung melengkapi berkas biodata dan berkas ya, biodata dan berkas, kemudian akan diverval oleh Bapak dan Ibu admin LPMP, kemudian barulah nanti akan ada tahap untuk seleksi akademik, dan berikutnya adalah konfirmasi kesediaan, penetapan peserta, lapor diri di LPTK, hingga ke pelaksanaan diklat dan UKM PPG. Demikian alur alur untuk pelaksanaan PPG Daljab di tahun 2022 ini. Kemudian untuk beberapa persyaratan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elvira, tahun ini kami menggunakan data cut-off sesuai dengan beberapa persyaratan yang ada di sini. Yang pertama di bagian paling atas adalah NIK dan NUPTK yang mensyaratkan kondisinya valid, ya. Jadi NIK dan NUPTK-nya valid, dan ini diambil dari Verval PTK Pusdatin, ya. Jadi status validnya NIK dan NUPTK ini akan menentukan apakah calon peserta yang sudah mendapatkan notifikasi, sudah termasuk dalam cut-off, bisa melakukan pengisian profil atau tidak. Jadi selama belum hijau, maka silakan dilengkapi atau di-update melalui Verval PTK Pusdatin. Kemudian data belum sertifikasi ini didapatkan dari Sekjen GTK, ya. Kemudian untuk dari data Dapodik sendiri ada guru tetap atau non PNS atau yayasan, kalau singkatnya di luar statusnya honor sekolah kalau nggak salah ya. Kemudian kualifikasi S1 atau D4, usia maksimum 58 tahun pada 31 Desember 2022. TMP-nya mohon maaf ini belum diedit karena ini agak sebelum ada kebijakan terbaru, hingga 1 Januari 2019. Kemudian terkait yang kepala sekolah ini nanti mungkin bisa dipastikan, kalau nggak salah adalah keputusannya bahwa yang bisa melakukan pendaftaran sampai selesai dan diperval setujui adalah yang statusnya adalah guru, ya. Kemudian untuk data SNP 3K ini juga didapatkan dari Sekjen GTK. Kemudian kalau yang paling bawah ini konsep yang masih belum dipastikan Bapak dan Ibu, mohon bisa diabaikan terlebih dahulu. Nah, cut-off ini berbasis PTK ID di Dapodik. Jadi walaupun beberapa data verbalnya itu ada di luar Dapodik, contohnya NIK dan NUPTK di Pusdatin, namun dia pasti terkoneksi dengan Dapodik. Karena itu bagi yang sudah termasuk sebagai calon peserta PPG pada saatnya nanti sudah dirilis pendaftaran, itu akan langsung mendapatkan notifikasi bahwa dia akan bisa melakukan melengkapi profil di SIMPKB untuk kemudian dilakukan tahap verbal. Ya, ini selebih jelasnya kurang lebih seperti ini. Untuk berkas-berkasnya juga seperti itu. Kemudian kalau yang ini mungkin nanti masih di belakang ya Bapak dan Ibu, terkait LPTK. Namun yang ingin saya paparkan adalah di sini bahwa Dinas Pendidikan juga memiliki peran dalam PPG dalam jabatan ini, di mana terlihat di situ ada admin program dinas dan admin atau operator dinas pendidikan. Ada dua jenis admin yang akan dilibatkan dalam program PPG ini Bapak dan Ibu, dan khusus untuk program PPG nanti akan hubungannya untuk pembuatan akun admin program di PPG di Dinas Pendidikan baik di provinsi maupun di kota kabupaten itu berada di admin program LPMP sesuai areanya masing-masing, ya. Jadi nanti ada admin program LPMP, ada admin PPG LPMP, kemudian ada admin program di Dinas Pendidikan, dan ada admin PPG di Dinas Pendidikan. Admin program ini fungsinya adalah menambahkan admin PPG-nya. Jadi nanti yang akan mendapatkan menu lengkap adalah apabila Bapak dan Ibu tercatat sebagai admin PPG, maka bisa melihat status sasarannya, kandidatnya, yang verbal sudah berapa, dan sebagainya. Kalau hanya sebagai admin program, maka ini
hanya bisa menambahkan akun admin PPG, walaupun bisa menambahkan akunnya sendiri sebagai admin PPG juga. Jadi admin program ini juga bisa merangkap sebagai admin PPG. Ya. Namun yang bisa menambahkan admin lain adalah hanya admin program. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Ini diterapkan dimulai dari PPG karena banyak laporan bahwa akun institusi yang dipegang oleh Dinas Pendidikan, oleh pemegang akun institusi sebelumnya di Dinas Pendidikan, ternyata orangnya sudah pindah tugas atau dengan status lain yang intinya sudah tidak aktif dan akhirnya harus dimintakan lagi akun institusi, sedangkan akun institusi ini akan bisa mengakses seluruh menu di SIM PKB. Nah, karena itu dengan adanya admin program ini nanti Dinas Pendidikan akan lebih efektif. Siapa yang ditugaskan mengawal PPG maka dia ditambahkan sebagai admin PPG. Kalau yang tidak ya tidak usah ditambahkan sebagai admin PPG. Kurang lebih seperti itu. Terkait registrasinya kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau yang di pertama ini untuk yang Dinas Pendidikan tentunya memintanya ke LPMP ya. Kemudian nanti akan ditambahkan oleh LPMP. Apabila sudah punya akun, maka artinya tidak ada akun baru yang dibuat, hanya perannya sebagai admin program yang ditambahkan. Jadi bisa login pakai akun yang sebelumnya. Tapi kalau belum punya akun SIM PKB, maka email yang ditambahkan itu nanti di ujungnya akan ada pencetakan akun yang bisa diserahkan. Baik, terkait proses secara umum PPG dalam jabatan 2022, termasuk untuk peran admin program dan admin PPG di Dinas Pendidikan, rasanya sudah seperti itu saja. Sekarang perkenankan saya untuk melanjutkan Bapak dan Ibu ya ke proses demo. Ya, kita akan melanjutkan ke proses demo, di mana Bapak dan Ibu akan bisa melihat apa yang dilakukan oleh peserta. Kemudian nanti saya juga akan tampilkan demo sebagai admin PPG Dinas Pendidikan. Apa yang bisa diakses oleh admin PPG Dinas Pendidikan, termasuk admin program Dinas Pendidikan. Mohon izin untuk saya memulai simulasi. Bapak dan Ibu, mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditampung dulu, nanti kita akan lanjutkan sesudah demo. Sampai saat ini suara saya masih jelas ya? Masih jelas banget. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Baik, kita akan mensimulasikan bagaimana kalau calon peserta login ya. Saya langsung login ke Devel, ini zona development Bapak dan Ibu. Di zona realnya, zona aslinya, zona production masih ada penundaan karena tadi masih ada assessment terkait linearitas ya, sehingga kami perlu juga nanti untuk mengupdate linearitas yang ada di proses pendaftaran. Makanya itu saya langsung login di sini. Kalau aslinya ya tentunya membuka situs PPG kemudian klik login. Nah, ini adalah notifikasi yang tampil Bapak dan Ibu bagi guru yang termasuk di dalam data cut-off atau sebagai calon terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Ya, jadi akan ditampilkan beberapa persyaratan yang tentunya sudah sesuai kriteria cut-off tadi dan juga sesuai dengan kondisi yang ada di beberapa pengelola data. Contohnya untuk status pegawainya di sini tercatat sebagai P3K, kemudian status NIK dan NUPTK ini juga muncul dengan centang hijau, artinya ini sudah terverval di Perpal PTK-nya Pusdatin, sudah dinyatakan valid. Apabila ada yang tidak valid di antara NIK atau NUPTK, maka seperti biasa kebiasaan di SIM PKB, ikonnya bertanda silang lingkaran merah ya Bapak dan Ibu ya, tanda silang lingkaran merah seperti kita mungkin nanti kita bisa tambahkan legendanya. Jadi ada silang merah di salah satu atau dua-duanya, artinya yang bertanda silang merah itu yang kami menerima informasi dari Perpal PTK Pusdatin itu belum valid. Bisa jadi sudah ada NIK atau NUPTK-nya, namun ternyata belum valid. Apabila ada kondisi seperti ini, maka silakan diarahkan calon peserta untuk cek lagi lebih lanjut validitas NIK dan NUPTK-nya di Perpal PTK. Kemudian untuk data yang lainnya, kualifikasi S1 atau D4, usianya, kemudian status sertifikasi juga TMT-nya. Kalau ini
sudah termasuk kriteria dalam data cut-off yang kita sudah kunci. Dalam artian, kalau guru itu kualifikasinya bukan S1 atau D4, maka jelas tidak akan masuk ke sebagai calon peserta dan tidak akan dapat notifikasi. Begitu juga kalau usianya sudah lebih dari 58, maka tidak akan dapat notifikasi. Sudah sertifikasi juga tidak akan dapat notifikasi. Begitu juga kalau TMT-nya di luar ketentuan, maka yang masih bisa diupdate dalam rangka proses pendaftaran dan verbal ini adalah NIK dan NUPTK. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya apabila sudah hijau semua ini, maka tombol lengkapi profil ini akan aktif. Ya, kalau dia ada yang merah, tombolnya belum aktif dan akan ada notifikasi atau tombol untuk cek validitasnya. Ya, khusus untuk NIK dan NUPTK ini. Kalau posisi ini adalah dia sudah aktif, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melengkapi profil. Nah, akan langsung diarahkan ke menu profil atau biodata diri. Kalau kita bisa lihat menunya di sebelah kiri, ini biodata diri, sama ya, profil biodata diri. Di sini guru harus melengkapi setidaknya 4 persyaratan ini, Bapak dan Ibu. Ya, setidaknya 4 prasyarat ini harus dilengkapi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di awal di sini semuanya masih bertanda abu-abu. Keterangan statusnya kalau masih status abu-abu adalah syarat ini wajib dilengkapi namun belum dilengkapi. Artinya ini belum lengkap dan harus dilengkapi, harus diisi. Sampai apa? Sampai centang hijau lagi ya. Jadi sampai centang hijau. Kalau sudah centang hijau semuanya, maka artinya sudah lengkap dan baru bisa melakukan ajuan berkas. Kalau dilihat di sini, selama statusnya di sini masih belum centang hijau 4-4-nya, tombol ajukan berkas ini belum aktif. Dan ada peringatan pastikan melengkapi semua prasyarat agar dapat melakukan pengajuan berkas. Nah, bagaimana caranya? Kita scroll ke bawah, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, yang pertama tampil adalah biodata diri. Ya, biodata diri, dan ini kalau kita lihat menunya, mohon maaf, di atasnya biodata diri ini ada informasi unduh template surat. Ada satu template dokumen yang harus diisi sesuai ketentuan Bapak dan Ibu dan harus ditambahkan seterai, yaitu fakta integritas. Cara mendapatkannya silakan klik unduh berkas di sini, maka dokumen fakta integritasnya akan terunduh, ya, akan terunduh. Bisa dilengkapi oleh guru. Kemudian ke bawahnya biodata diri. Nah, menu ini sebetulnya menu clickable Bapak Ibu ya, jadi ada tandanya ini. Ini bisa diklik untuk menampilkan detailnya, bisa diklik lagi untuk menyembunyikan. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, ini sama. Yang pertama, defaultnya langsung terbuka adalah biodata diri. Silakan klik lengkapi untuk kemudian guru tersebut melengkapi data-data yang ada di sini. Apa yang harus dilengkapi? Terutama yang ada tanda bintang merah. Artinya ini wajib diisi. Ya, jabatan fungsional kami sediakan, namun tidak mandatori, tidak wajib. Di skip pun tidak apa-apa, tapi diisi juga lebih baik karena artinya datanya akan jadi lebih lengkap. Ya, jadi silakan diisi di sini kode posnya misalnya, kemudian mata pelajaran yang diampu, dan ini data mata pelajaran ini bukan berarti terkait dengan bidang studi PPG-nya nanti ya Bapak Ibu ya. Ini untuk informasi saja. Silakan gurunya mengampu apa bisa dituliskan di sini, misalnya bahasa Indonesia. Silakan diisi. Kemudian untuk informasi rekening ini silakan diisikan, dipilih nama banknya, diisi cabangnya, nomor rekeningnya diisikan, dan nama pemilik rekeningnya juga ditulis apa adanya. Kemudian nomor HP dan WA ini juga diisi. Alamat surat elektroniknya ini juga diisi dengan alamat surat elektronik yang valid ya. Oke. Kalau sudah, kita coba simpan. Nah, ada notifikasi perubahan data profil berhasil disimpan. Ini tombol tutup. Kita coba lihat apa bedanya kalau sudah tersimpan. Ternyata memang sudah jadi centang hijau. Maka artinya target guru adalah membuat semuanya ini centang hijau. Berikutnya adalah setelah tadi biodata, profil, maka berikutnya adalah mengisi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Ya. Ada 2 sub yang harus diisi. Yang pertama melengkapi data, kemudian mengunggah ijazah. Ya, mengunggah ijazahnya. Yang pertama silakan lengkapi, klik lengkapi, kemudian di sini semuanya bertanda asterik, Bapak dan Ibu, silakan diisi ya. Jadi perguruan tingginya ini tentunya dipilih
sesuai dengan perguruan tinggi yang ada di ijazah. Kalaupun tidak ditemukan, misalnya sudah tidak ada di Refdikti, silakan isi tidak ditemukan, kemudian tidak ditemukan, isikan nama perguruan tingginya dan program studinya, ya. Namun kalau ada, maka silakan dipilih, misalnya saja Universitas Negeri Malang, maka nanti di sini prodinya bisa dipilih sesuai dengan ijazahnya, ya, sesuai dengan ijazahnya. Oh, tadi bahasa Indonesia ya, lupa saya. Nah, kemudian silakan diisi jenjang pendidikannya apakah S1 atau D4, tidak bisa mengisi di luar ini, ya, S1 dan D4 sesuai syarat. Kemudian tahun lulusnya silakan diisi. Nah, berikutnya yang diisi adalah jenjang dan bidang studi sesuai dengan referensi surat edaran, ya, referensi surat edaran. Inilah yang nanti akan menentukan bidang studi PPG apa yang bisa diambil oleh guru tersebut. Ya, jadi pengisian program studi yang Refdikti ini tidak otomatis nanti akan nge-link, tapi silakan dipilih di sini sesuai dengan tabel linearitasnya. Misalnya untuk pendidikan bahasa dan sastra ini kalau di mohon maaf kalau saya salah ya, tapi nanti bisa dicek dengan tabel linearitas. Kalau bisa ke bahasa Indonesia bisa diisi bahasa Indonesia, disimpan, ya. Berikutnya jangan lupa ijazahnya diunggah, ya. Filenya PDF, format PDF, ukuran maksimal 1,5 mega, ya. Jadi silakan diklik untuk mengunggah PDF, kemudian disimpan, ya. Nah, kalau sudah dilengkapi dan sudah diunggah ijazahnya, maka di bagian linearitas ini juga sudah tercentang hijau. Berikutnya adalah bidang studi PPG, silakan dilengkapi. Nah, yang ada di sini akan sesuai dengan yang tadi bidang studi referensi SE yang dipilih, ya. Maka artinya dia bisa pilih bahasa Indonesia, disimpan. Kembali kita cek apakah sudah hijau, sudah hijau. Nah, yang terakhir berkas pendukung yang harus diunggah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk berkas pendukung ini, apabila berkasnya belum diunggah, maka tampilnya tombol unggah berkas, ya. Apabila sudah diunggah, berkasnya formatnya sama, ya. Formatnya adalah PDF maksimum 1,5 mega. Nah, bila sudah diunggah maka menjadi lihat berkas. Ini tandanya sudah ada berkas di dalamnya, ya. Kalau ternyata salah unggah, selama belum mengajukan, guru bisa mengubah lagi, ya. Silakan diubah. Yang jelas tidak ada yang bisa di-skip. Ini semua harus diunggah sesuai ketentuan, karena inilah yang nanti akan di-verbal oleh tim admin PPG di LPMP. Baik, kalau sudah empat-empatnya diunggah, terkait fakta integritas, tadi template-nya dokumen, Word, ya. Namun yang diunggah mohon dijadikan sebagai PDF, ya Bapak dan Ibu, ya. Kalau tadi di atas terlewat belum unduh, sudah sampai di sini, bisa unduh juga di sini. Ya, sama, dia bisa mengunduh. Nah, yang bisa diunggah adalah yang PDF. Nah, kalau sudah semua, maka artinya keempatnya sudah aktif, guru bisa melakukan pengajuan berkas. Ya, artinya berkas kelengkapan ini diajukan untuk diverifikasi di LPMP, ya. Klik ajukan berkas. Nah, ini ada survei peminatan, Bapak dan Ibu. Ini hanya survei, ya. Ini hanya survei, bukan berarti guru-guru memilih dia nanti pasti akan di sana. Enggak, ini hanya survei untuk peminatan. Kira-kira guru itu berminat untuk PPG di mana dan bidang studinya apa. Misalnya untuk wajib diisi 1, ya, wajib diisi 1. Kemudian yang lainnya bisa dikosongkan, ya. Misalnya seperti ini, sudah bisa lanjut. Apakah Anda ingin mengirimkan biodata di Anda sekarang? Kalau iya, silakan diklik simpan. Ajuannya berhasil diajukan, tombol ajuannya hilang, berganti status berkas diajukan, ya. Dan ada keterangannya, Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda. Selanjutnya silakan dapat ditunggu proses verbal oleh LPMP. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas dan mengubah isian berkas Anda, klik di sini. Artinya, katakanlah guru ini sudah melakukan pengajuan, kemudian baru sadar bahwa, oh, dokumen yang saya unggah tadi salah. Kan dia bisa lihat di sini, kan, lihat berkasnya, dicek lagi, oh, ternyata salah. Statusnya diajukan, maka silakan klik di sini untuk batal ajuan berkas dan pilih ya. Nah, artinya
yang tadi sudah diajukan dibatalkan pengajuannya, guru silakan melakukan pengubahan unggahan mungkin atau pengubahan isian data, ya. Kalau sudah, silakan diajukan kembali. Tentunya ini artinya akan harus mengisi peminatan lagi, ya, akan mengisi peminatan lagi. Ya, kalau sudah maka artinya ini tinggal menunggu proses verbal di LPMP, ya. Guru silakan login ke SIM PPG untuk memantau status ini. Apabila nanti status ini sudah berubah, maka artinya sudah di verbal oleh LPMP. Nah, sekarang untuk verbal LPMP ini seperti apa? Saya mungkin mencontohkannya agar Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di sisi guru perubahan statusnya seperti apa. Jadi mohon izin saya mungkin nggak detail nanti untuk untuk melakukan verbalnya di admin LPMP, namun hanya untuk nanti memberi gambaran agar kita nanti bisa lihat lagi dari sisi peserta verbalnya seperti apa. Ya, ini menunya untuk verbal profil. Dinas Pendidikan nanti pun akan mendapatkan menu ini, hanya saja tidak bisa melakukan verbal, tapi bisa melihat listnya yang sudah mengajukan. Ya, nah, di sini ada status diajukan. Kalau sudah di verbal di LPMP statusnya begini Bapak dan Ibu. Ada yang disetujui, ada yang tolak perbaikan, ada yang tolak permanen. Ini artinya sudah di verbal. Nah, yang tadi baru kita ajukan adalah Wiji Astuti, maka admin akan melakukan pemeriksaan, ya. Berkasnya, profilnya ada di sebelah kiri, kemudian tampilan ijazah di sebelah kanan. Ini bisa melihat multiple page, ya, jadi memudahkan, nggak harus diunduh. Kemudian sehabisnya bisa melihat preview berkasnya. Kalaupun mau diunduh bisa, misalnya mau disimpan oleh LPP bisa. Tapi intinya adalah biar bisa melihat apa yang tadi diunggah, ya. Kalau sudah, maka admin LPP akan melakukan keputusan apakah disetujui, ditolak atau ditolak perbaikan atau tolak permanen sesuai kriteria yang tadi sudah dijelaskan Bu Elvira. Misalnya tolak perbaikan, maka wajib mengisi alasan. Misalnya tolak permanen juga wajib mengisi alasan. Misalnya saja mohon unggah scan ijazah yang lebih jelas. Artinya hanya ijazahnya saja yang harus diperbaiki, ya. Kemudian disimpan. Nah, Wiji Astuti sudah diverifikasi dengan status tolak perbaikan. Kita coba lihat dari sisi Wiji Astuti. Di biodatanya. Nah, ajuan Anda dinyatakan ditolak perbaikan. Catatannya mohon unggah scan ijazah yang lebih jelas. Artinya kalau di sini semakin jelas notifikasinya, maka guru akan lebih jelas untuk memperbaiki. Kalau di sini artinya dia hanya harus memperbaiki scan ijazah di bagian linearitas, ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dibatalkan? Tidak, karena begitu sudah ditolak perbaikan, maka guru bisa melakukan perbaikan langsung di biodatanya. Silakan diunggah lagi, mungkin dengan file baru yang lebih jelas, ya. Kemudian disimpan, ya. Karena disuruhnya tadi cuman ijazah, maka silakan klik, karena sudah barusan diunggah baru, silakan klik ajukan perbaikan. Tentunya ini harus ngisi lagi, ya. Disimpan. Nah, statusnya kembali sudah diajukan. Nah, apabila gurunya sudah ajuan perbaikan, maka di sisi admin dia akan bisa melihat statusnya Wiji Astuti tadi diajukan kembali, ya. Diperiksa lagi. Kalau previewnya sudah dirasa sudah cukup jelas karena tadinya sudah hanya ijazah. Nah, ini nanti mungkin bagi tim verbal LPMP kita akan tambahkan keterangannya notifikasi tolak perbaikan tadi agar bisa ditampilkan. Nah, ini sudah ada, ya, scan ijazah, dia tinggal cek ijazahnya, begitu sudah jelas maka artinya bisa disetujui. Kalau menambahkan catatan boleh, tapi di skip juga bisa. Kalau disetujui langsung disimpan. Nah, ini artinya dia sudah disetujui,
Dan kalau sudah disetujui, maka artinya tinggal pendaftaran PPG-nya sudah disetujui, sudah diperval, tinggal menunggu lebih lanjut, yaitu untuk seleksi akademik. Begitu ya Bapak dan Ibu, terkait apa namanya yang dilakukan oleh guru calon peserta dalam proses pendaftaran PPG Daljab 2022. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini saya tampilkan sedikit. Apabila sudah disetujui, maka tampilnya berkas disetujui. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sementara terkait peserta dan proses verbalnya sudah selesai saya sampaikan semua. Mudah-mudahan cukup jelas. Mungkin izin sebelum pertanyaan satu lagi, mohon maaf, saya berusaha secepat mungkin. Saya ingin menampilkan apa yang akan didapatkan oleh akun admin PPG, ya, admin PPG di Dinas Pendidikan. Ya, ini adalah beberapa menu yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu admin PPG di Dinas Pendidikan. Ya, ini statusnya memang sebagai admin PPG, bukan admin program. Tandanya apa? Tidak ada menu untuk menambahkan admin di sini. Ya, tapi yang muncul adalah menu untuk operasional PPG. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan bisa melihat verbal profilnya, ya, sesuai dengan area Bapak dan Ibu. Kemudian juga nanti kalau sudah jadi kandidat bisa dilihat. Nah, yang utama hasil cut off ini nanti akan bisa dilihat di sasaran Bapak dan Ibu, ya. Bisa dilihat di menu sasaran. Bapak dan Ibu nanti akan bisa ngecek di sini sasaran atau calon peserta PPG Daljab 2022 di daerah Bapak dan Ibu itu siapa saja. Kemudian bisa dibandingkan dengan menu di verbal profil untuk nanti Bapak dan Ibu bisa ngecek setiap hari dari sekian peserta ini berapa yang sudah verbal profil, ya, berapa yang ditolak, berapa yang belum ajuan sama sekali, berapa yang sudah disetujui. Ini saya pikir cukup penting, ya, bagi Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan agar juga bisa mendukung pelaksanaan program PPG Daljab 2022. Untuk nantinya tentunya akan bisa mengakses menu lain sampai ke nilai, ya. Tapi untuk di awal yang nanti sudah bisa diakses adalah menu sasaran dan menu verbal profil. Baik, dengan demikian rasanya sudah cukup Bapak dan Ibu. Satu lagi mungkin saya tadi juga sudah sampaikan kepada Ibu Gina, ada tautan panduan Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau di sini sementara baru ada untuk peserta, untuk dia bisa login, melengkapi biodata diri, sampai semua persyaratan, dan kemudian melengkapi survei dan ajuan verifikasi. Nantinya kami akan usahakan untuk bisa menambahkan panduan bagi admin Dinas Pendidikan, ya, walaupun memang tidak bertugas verbal, hanya view only, namun bertugas memantau untuk memastikan calon peserta PPG dalam jabatan di daerah Bapak dan Ibu bisa melaksanakan proses dengan semestinya. Demikian, mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan cukup jelas. Saya kembalikan kepada Ibu Gina. Terima kasih, mohon maaf apabila